Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, tiada kata yang paling agung dan indah yang kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya, atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, pada malam hari ini kita semua bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mensyiarkan bulan Ramadan, melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan baru saja kita selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan sholat witir. Momentum ini merupakan momentum yang kita rindukan setelah lebih dari 2 tahun kita hidup dalam keterbatasan karena pandemi yang kita rasakan bersama. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini 6 shaf laki-laki itu menghadiri atau mengikuti kegiatan sholat tarawih. Kita bersyukur juga karena kita dipilih Allah bisa ikut dalam sholat pada malam hari ini, karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena uzur, karena sakit, dan karena hal-hal lain. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, Allah sembuhkan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi pengikut yang setia, penerus risalahnya sampai dengan akhir zaman, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kuliah tarawih hari ini saya mengambil tema Ramadan mencerdaskan. Perintah puasa ini bukan hanya diperintahkan kepada kita umat Islam, tetapi juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan menurut Ibnu Katsir, sejak Nabi Adam puasa sudah dilaksanakan. Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Kita juga mengenal dan sering mendengar puasa Nabi Daud yang dilaksanakan berselang-seling. Hari ini puasa, esok tidak, besoknya lagi puasa. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama itu dikisahkan bahwa Nabi Daud itu melaksanakan puasa karena anaknya sakit selama 7 hari. Walaupun di hari ke-7 putra beliau wafat. Puasa yang dilaksanakan itu pada hakikatnya sama dengan puasa yang kita laksanakan tujuannya, yaitu
salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam bahaya. Dan khusus bagi kita umat Islam, ibadah puasa kita target akhirnya adalah untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana ayat yang sering dibacakan oleh para guru-guru kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Takwa merupakan predikat yang disematkan kepada hamba yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangan Allah. Jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka takwa dekat dengan kata disiplin. Karena disiplin maknanya adalah taat patuh pada aturan. Taat patuh pada aturan yang diturunkan ataupun yang ditetapkan oleh Allah, dan juga aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada aturan yang diturunkan oleh Allah, aturan yang diturunkan oleh Rasulullah, dan para pemimpin-pemimpin kalian. Jamaah Tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah. Di sisi lain, orang yang bertakwa juga merupakan ciri orang cerdas. Karena ketaatan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa tidak hanya didasari pada kepatuhan semata, tapi juga dilakukan karena pemahaman. Orang cerdas itu akan menggunakan ketajaman pikiran yang dimiliki sehingga tidak terpaku pada teori yang ada, tapi juga dilakukan dengan pemahaman konsep yang benar. Seperti ibadah puasa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai puasa yang kita laksanakan ini hanya sebatas karena adanya perintah Allah yang tertulis. Harus kita maknai ibadah puasa Ramadan ini dengan lebih dalam dan lebih luas. Dalam perspektif yang berbeda, saya ingin melihat bahwa Ramadan ini mencerdaskan. Kenapa demikian? Ibadah Ramadan yang kita lakukan setidaknya membangun dua dimensi kecerdasan. Pertama, kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan sosial. Kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence adalah kecerdasan seseorang
memaknai satu hubungan dengan alam sekitar dan Sang Pencipta. Jadi kemampuan dia memaknai hubungan dirinya dengan alam semesta dan juga dengan Sang Khalik, Sang Pencipta makhluk. Seorang yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang baik pada umumnya dapat menyatukan spiritualitas, yaitu keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan kehidupan batin, inner life, dan juga kehidupan di luar dirinya, outer life, sehingga dapat berjalan seiring, sejalan, dan seimbang. Kecerdasan spiritual ini dalam kaitannya dengan bulan Ramadan ini dapat kita lihat semakin banyaknya orang-orang atau kita menunjukkan kesalehan individu. Kesalehan individu ini kita bisa lihat orang ketika berpuasa atau di bulan Ramadan cenderung meningkat nilai-nilai ibadahnya. Frekuensi ibadahnya meningkat. Sholatnya semakin rajin, bahkan semakin banyak. Buktinya apa? Dengan adanya sholat tarawih. Tadarusnya, kalau biasa dilakukan hanya pada sholat maghrib, setelah sholat maghrib dan sholat subuh, ini bisa jadi sepanjang waktu sholat, selesai sholat melaksanakan tadarus. Begitu juga semangat untuk mengikuti kajian-kajian juga semakin meningkat. Ini bukti kesalehan individu semakin meningkat karena kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial ini adalah kemampuan memahami serta mengolah hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, wujud dari kecerdasan sosial ini, kalau tadi kecerdasan spiritual wujudnya adalah kesalehan individu, maka kecerdasan sosial ini diwujudkan dalam bentuk kesalehan sosial. Contohnya adalah bisa kita lihat. Tadi panitia menyampaikan, ketika berbuka puasa setidaknya 200 paket takjil itu disediakan oleh Masjid Al-Mujahidin. Dari mana itu? Tentu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak ibu sekalian menunjukkan bahwa ketika bulan Ramadan ini semangat berbagi, semangat melayani, sikap peduli terhadap sesama itu muncul, yang merupakan bagian dari kesalehan sosial. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan mencerdaskan dapat kita jadikan momentum untuk mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial secara bersama-sama. Contoh konkret saat ini adalah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, seperti yang terlihat di depan sana, ada program dari masjid kita ini, yaitu membangun fasilitas lift. Tentu tidak serta-merta bangunan itu bisa dibangun tanpa peran serta kita semua. Walaupun nanti yang menggunakan adalah yang berhak menggunakan atau lebih berhak menggunakan adalah orang tua kita, karena memang ditujukan untuk para lansia. Kemarin disampaikan kurang lebih
Dana yang dibutuhkan adalah 600 juta rupiah. Dan saya dengar tadi bisik-bisik, saya tanyakan sudah berapa terkumpul. Kurang lebih 200-an atau 250 juta. Luar biasa. Dalam waktu 6 hari atau 5 hari sudah terkumpul 250 juta. Kalau 600 juta seharusnya di hari ke-15 ini sudah terkumpul. Betul ya Pak Direktur? Pak Adlan? Secara matematis harus sudah terkumpul itu 15, hari ke-15, pertengahan Ramadan. Bisa nggak? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, bisa nggak itu terwujud? Saya coba tadi berhitung. Saya hitung jamaah satu shaf ini kurang lebih 40 lah. Tadi saya hitung ada 6 ke belakang. Nah, kalau Pak Direktur BMT itu paham, 6 kali 40 udah sekitar 240 orang. Betul ya Pak Direktur ya? Kalau satu orang 1 juta, selesai. Waduh, zaman begini 1 juta. Berat banget. Bagaimana supaya tidak berat? Kita manfaatkan kekuatan jamaah. Caranya, setelah pulang dari masjid, Bapak Ibu sekalian termasuk saya, ambil pulpen. Ambil pulpen, tulis 10 nama yang akan kita ajak masuk surga. Masa Pak Haji Amirin gak mau nulis istri, anak, cucu gitu kan? Tulis 10 nama. Ikhtiarkan dan dalam hati 10 hari ke depan saya akan terkumpul 1 juta. 1 juta dibagi 10 orang berapa Bapak Ibu? 100 ribu. Berat kalau 1 hari ditunaikan oleh 1 orang 100 ribu. Tadi saya katakan berapa hari? 10 hari ke depan. 10 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 15 Ramadan. Setiap hari Bapak Ibu yang sudah menulis 10 nama, ya wayahnya keliling ke nama-nama itu. Tolong 10 hari ini kasih saya 10 ribu setiap hari. Berarti setiap hari terkumpul berapa Bapak Ibu? 100 ribu. 10 hari 1 juta. Dari 1 kertas yang kita tulis ada 1 juta yang kita siapkan. Tadi saya hitung ada 240 orang. Terwujud nggak itu Bapak Ibu? Kalau yang jawabannya ragu-ragu nggak akan terwujud. Tapi kalau jawabannya jelas terwujud, insya Allah dimudahkan. Ada yang ngomong, nanti nama saya disebut di sana. Oleh Pak Amirin nama saya ditulis. Oleh Pak Adlan nama saya ditulis. Oleh Pak Ajat nama saya. Jangan gelisah. Berarti Allah memang menakdirkan kita untuk diajak masuk surga oleh banyak orang. Bisa jadi kita diajak surga oleh orang itu. Jadi jangan menganggap, wah ngomong enak. Betul, memang tugas saya ngomong ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita ikhtiarkan. Bismillah, mudah-mudahan di tanggal 15 Ramadan terkumpul itu wakaf lift. Dan ketika lift itu digunakan, sepanjang digunakan, maka mengalirlah amal jariah yang kita berikan itu. Insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tersusun rapi. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah pasti karena kelalaian dan kesalahan saya sebagai manusia biasa. Kepada Bapak Ibu jamaah semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.